Hey, buat kalian yang lagi nyari smartphone premium mid-range yang mengutamakan kamera, gue punya feeling video ini akan berguna banget buat kalian. Ini adalah Vivo V30 Pro, dan ini adalah review tipis-tipisnya. Waktu pertama kali gue terima smartphone ini, yang pertama mencolok perhatian gue ada dua hal. Pertama, warna. Dan kedua adalah di iconic Aura ring light. Tuh, ntar dulu, ada perubahan nama. Gini, soal warna, pikiran pertama gue, wah, Vivo joining the green bandwagon nih. Rame-rame ijo-ijo semua. Tapi ternyata Vivo berusaha relate dengan Indonesia. Karena emang semua warna di V30 series ini tuh terinspirasi dari Indonesia. Nama warna hijau ini diberi nama hijau Khatulistiwa, sesuai dengan hijaunya Indonesia. Dan gue sih senang-senang aja ya, ditambah warnanya pun ini bisa sedikit berganti dengan bahan color changing fluoride AG glass. Tuh, kelihatan kan? Tapi kalau mungkin green isn't your thing, putih dan hitamnya pun bertemakan Indonesia. Putihnya itu putih puspa, bukan titik ya, putih puspa, yang melambangkan identitas unik bangsa kita, dan hitamnya warna hitam vulkanik, yang melambangkan tanah vulkanik yang kaya akan hasil alam. Putihnya ada aksen seperti kuas atau kelopak bunga mawar situ sebenarnya. Pokoknya warna putihnya kayak ada motifnya gitu. Lalu hitamnya menggunakan sama fluoride AG glass, tapi tanpa color changingnya. Desainnya pun secara bentuk mengalami sedikit upgrade dari versi sebelumnya V29. Dimensinya tambah tipis 0,01 mm. Terdengarnya mungkin nggak signifikan, cuma 0,01. Memang, tapi inget nih, di dimensi yang makin tipis, entah gimana Vivo berhasil menaikkan kapasitas baterainya dari 4600 naik ke 5000 mAh. Katanya sih menggunakan Blue Volt Battery Technology. Penjelasan mudahnya ya gampangnya gini nih, baterainya yang ada di V30 Pro itu seperti dilipat. Makanya ini bisa membuat lebih besar kapasitasnya, tetapi tetap tipis. Ya kira-kira gitulah. Dengan 7,45 mm menjadikannya salah satu smartphone tertipis dengan baterai 5000 mAh. Selain punya salah satu kapasitas baterai yang paling besar di kelasnya, Vivo juga ngebawa 4-year battery health warranty, di mana battery life-nya nggak akan drop di bawah 80% untuk 4 tahun pemakaian. Ya udah gitu, ini juga bisa di-charge dengan 80 watt flash charge. 5000 mAh, 0-100% dalam 43 menit. Terus berarti artinya udah tipis, kapasitasnya besar, charge-nya cepet. Tadi inget gak? Dua hal dari Vivo V30 Pro yang menarik perhatian gue. Warna, tadi atau desainnya udah kita bahas. Dan ada all new Aura Light Portrait. Nah, termasuk sistem kameranya nih, Aura Light Portrait, bukan ring light lagi, karena bentuknya nggak ring lagi. Gini, untuk yang tahu versi flagship Vivo seri X, mungkin tahu ya kehebatan kameranya udah lama. Mereka udah kerjasama dengan Zeiss untuk beberapa seri flagshipnya. Dan tipis-tipis ternyata dibawa ke seri mid-range-nya, premium mid-range-nya ini. Kali ini di Vivo V30 Pro, mereka ngebawa semua Zeiss-nya ke 3 kameranya. 50 megapiksel portrait, 50 megapiksel super wide angle, dan 50 megapiksel main camera. Semua kamera belakangnya itu co-engineered with Zeiss. Dan Vivo namainnya Zeiss Triple Main Camera. Yang artinya semua kamera belakang Vivo itu udah lulus sertifikasi dari Zeiss Optics. Oke, kita ke bagian portraitnya nih, serunya nih. Portraitnya bukan cuma 50 megapiksel tadi, tapi juga focal length 50 mm dan menggunakan Sony IMX816. Zoomnya bisa 2 dan 4 kali. Katanya ini portrait kamera dengan resolusi paling tinggi di kelasnya. Hasilnya silahkan dilihat sendiri. Buat kalian yang punya istri cantik yang bisa dijadikan model untuk difoto, cocok nih. Dan ini adalah 50 megapiksel ultra wide-nya. Ini cocok banget buat kita yang Gen Z, gue maksudnya Gen Z banget, yang suka selfie Gen Z. Yes, banyak dari kita yang kalau mau selfie dibalik kayak gini ya handphonenya, terus rame-rame akan menggunakan lensa ultra wide-nya. Walaupun tangan kelihatan panjang, tapi semua masuk yang penting. Ultra wide-nya itu juga 50 megapiksel, tadi gue udah bilang. Dan itu salah satu paling tinggi di kelasnya. Angle-nya 119 derajat dengan autofocus dan AI Group Portrait. AI Group Portrait yang akan enhance facial details. Katanya sih bisa sampai 30 orang, tapi gue nggak punya 30 orang di rumah gue, gimana ya? Ya udah seadanya aja, hasilnya kayak gini. Nah, menurut kalian gimana dengan selfie depan dan selfie Gen Z?
Kerjasama dengan Zeiss tentu akan ngebawa semua filternya lagi seperti Biotar, Sonar, Planar, Distagon, Cinematic, and Cineflare. Ini semua dicoba dengan lensa 50 megapikselnya tadi, sensor 1149, Sony IMX920, beda sama yang tadi ya, dengan OIS yang ngebantu stabilisasi saat kita ngambil portretnya. Kita lihat dampaknya spek ini diberikan ke semua filter tadi. Filter yang terinspirasi dari macam-macam lensa Zeiss tadi. Ini Biotar. Ini Sonar, ini Planar, ini Distagon, ini Cineflare, dan ini Cinematic. Ini kelasnya beda sih. Kerjasama sama Zeiss itu menurut gue nggak main-main. Mungkin sebagian mata orang nggak akan bisa membedakan antara 4 tadi. Pertama, sebenarnya yang agak terlihat bila kita zoom dari bentuk bokeh lampunya ini. Biotar ini bentuknya bokehnya agak menyerupai buah lemon. Beda dengan Distagon yang lebih menyerupai telur. Sedangkan Sonar ini menyerupai lingkaran yang sempurna tanpa outline. Nah kalau Distagon ini semacam ada outline luarnya gitu. Cineflare ini udah jelas bedanya, menghasilkan adanya lensa flare di bawah itu. Dan terakhir Cinematic akan membuat layar kayak lebih lebar, ditarik 2:1 mungkin lebih. Kayak sinema, kayak film, makanya namanya Cinematic. Tapi ya kalau kita nggak peduli detail seperti itu, lihat aja deh kualitas bokehnya. Nggak usah banding-bandingin mana Biotar, Sonar segala macam. Tapi pakai yang manapun ini bagus banget loh. Bagus banget. Perbedaan layer depan dan layer belakang. Belakangnya bokeh banget, itu bagus banget. Ingat, ini di luar ekspektasi gue padahal ini soalnya premium mid range, bukan flagship. Satu hal lagi yang seru adalah tentunya yang udah gue bilang dari awal tadi adalah all new Auralight Portrait. Udah berapa kali gue ngerasain Auralight ini dari yang bulat kecil, bulat lebih besar, mulai dari yang kadang nyala kadang enggak. Sekarang udah mencapai tahap kedewasaannya. Salah satu alasan kenapa all new namanya adalah tidak lagi lingkaran. Tadi udah gue bilang, ini artinya bukan ring light lagi. Hasilnya itu juga bisa jadi lebih soft. Gue suka banget hasilnya, gue coba malam-malam sama 2 anak gue sebelum kita tidur. Dua-duanya dapat warna cold atau warna warm. Selain itu, all new Auralight Portrait ini juga bisa lebih pinter. Dia bisa ngatur pencahayaannya kira-kira sampai tingkat sentimeter. Jadi berapa jauh atau dekat objeknya, dia akan menyesuaikan terang gelapnya. Cakep lah pokoknya. No complaints, only compliments. Ini juga dibantu prosesor baru, prosesor 4 nanometer dari MediaTek yaitu Dimensity 8200. Kita ngetes Antutu dapat segini. Terus kita coba main-main Mobile Legends ya aman, nggak ada masalah. Ini mungkin note sedikit. Kenapa gue bilang baru? Karena ini, ingat di Indonesia V29 Pro nggak ada, adanya V29 aja. Makanya ini Vivo pertama kali menggunakan prosesor tersebut di V30 Pro. Oke, sebenarnya susah untuk nyari kurangnya dari smartphone ini. Hampir sempurna buat harganya. Mungkin sisanya yang bisa dikomplain kalau ada adalah masalah selera. Apakah kalian suka smartphone dengan curved screen dari sisi yang agak lancip ini? Kalian nggak suka warnanya? Kalau ada yang nggak suka, ya itu selera. Mungkin kalau ada yang mempertanyakan chipsetnya kenapa sama dengan V29 Pro, tapi ya gue bilang tadi V29 Pro nggak masuk di sini. Dan hasilnya aja udah gini, udah cukup kan, udah lebih dari cukup malah. Atau ya bisa aja jaga harganya, tujuannya untuk jaga harganya biar tetap premium mid range. Sisanya adalah improvement, lebih tipis smartphone-nya, lebih tahan lama baterainya, lebih terang dan bagus layarnya, lebih bagus lensa kameranya, semuanya lebih. Nah, harganya hampir 9 juta ini, 8,999, ini sebenarnya sama dengan waktu harga launchingnya V25 Pro. Itu udah lama tuh. V29 nggak ada yang versi Pro-nya. Ini harganya sama untuk fitur yang udah sepantasnya upgrade. Gue mengkategorikan ini mid-range batas atas atau premium mid-range tadi. Di bawah 10 juta hasil foto bagus banget, pas lah. Nah gimana menurut kalian? Komen di bawahnya ya.